Mulai kegiatan kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja lanjut ke pematerian kita oleh Kang Zia Ahmad Zakaria. Waktu di tempat, disilahkan. Bangga, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar suara saya ya? Oke, saya coba share screen. Mudah-mudahan ini nggak error ya, soalnya laptopnya jadul dan satu lagi dipakai sama adik saya lagi kuliah. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada kesalahan ya. Tapi saya udah share filenya ke Eki ya. Misalkan ada problem atau apa ya tinggal bacain aja ya. Tinggal masuk ke grup. Siap-siap. Oke. Oke, mudah-mudahan nggak Atau ada. nanti boleh di-share di grup aja nggak apa-apa kali ya? Oh, ya boleh. Share aja di grup. Oke. Boleh nggak jadi masalah. Oke. Soalnya saya sambil ngerekam sambil ini biasanya agak mudah-mudahan nggak lah. Oke, udah muncul ya? Oh, kan agak error. Agak error. Hah? Bentar. Slide-nya. Bentar. Masih ini ya. Sip, mudah-mudahan lancar ya. Bismillah. Oke. Nah, kita namai belajar bersama menjadi entrepreneur ya. Alhamdulillah di sini sebenarnya dari rumah NIIS ini ya, saya awal mula yang daftar itu hampir 105 dan berkurang jadi 90, kemudian jadi 74, kemudian sekarang kalau di grup itu ada sekitar 70 orang ya, tapi yang memang yang suka masuk itu rata-rata sekitar belasan gitu kan, itu tidak jadi masalah ya. Nah ini gitu kan, untuk masuk rumah NIIS itu katakanlah kemarin kita udah belajar public speaking, IT, kemudian kita juga belajar tentang minat dan kemampuan. Sekarang kita belajar tentang entrepreneur. Nah, kita akan lebih ke praktis ya. Kemarin kan kita bahasnya tentang yang praktis ya. Yang praktis seperti apa. Dan sekarang juga kita akan belajar entrepreneur juga yang praktisnya seperti apa. Ya, yang praktisnya seperti apa. Ya, oke. Kita langsung ya, next ya. Belajar bersama menjadi entrepreneur. Nah, ini kurikulum vitae saya tadi udah dibacakan oleh Kang Eki ya. Oke, lanjut ya. Next. Nah, ini saya juga sama. Nah, alhamdulillah Eki ini udah bisa menjadi owner salah satu produk juga ya. Luar biasa ya. Saya juga pernah buka kedai kopi dan memang waduh belum untung lah. Tapi alhamdulillah lah sedikit-sedikit saya juga belajar. Sekarang ngerintis founder rumah NIIS juga, kemudian saya juga sekarang paling usaha membantu istri juga ya di dagang roti. Mudah-mudahan ya kita sama-sama lah, kita namanya juga tadi ya, kita sama-sama belajar ya. Nanti juga kita akan ada beberapa katakanlah produk atau misalkan yang kita bisa jual untuk mahasiswa. Apa aja sih yang biasanya saya lakukan pada batch 1 ya, yang anak-anak Sabas. Nah, Eki juga kan sekarang masuk ya di sini ya. Mudah-mudahan bisa juga sama-sama kita belajar lah. Oke, lanjut. Ini. Kemudian yang lainnya udah pada yang lainnya juga bisa masuk. Oke. Boleh yang lainnya boleh on cam ya. Egi, Iqbal, Putri, Ruri boleh on cam ya biar saya, atau misalkan ini apa biasanya ada Ranesa, Supus, siapa lagi ya kemarin tuh? Revi ya, terus siapa lagi? Belum masuk dia kayaknya. Ya. Oke. Eki boleh nggak kalau misalkan ini di screenshot kemudian dikirim ke grup ini, ke grup apa? Ke grup rumah NIIS. Yang rumah NIIS. Boleh, silakan ya, bisa masuk ya. Siap. Ya. Yang rumah NIIS. Barangkali belum kelupaan mereka. Biasanya kan malam Minggu, sekarang jam 15.30. Biasanya malam Minggu, karena kan sekarang malam Minggu sekarang udah mulai taraweh, masa nggak taraweh kan gitu kan. Kayak gitu.
Ya, jadi kemarin ada pertanyaan, Kang, gimana dong? Kita kan nanti malam minggunya udah apa bulan puasa, masa kita nggak taraweh gitu kan, kayak gitu. Ya akhirnya saya pakai 15.30 atau enggak hari Minggu pagi, dan ternyata voting yang paling banyak 15.30 gitu ya. Oke, saya akan coba untuk absen ya. Egi ada? Egi hadir? Egi hadir? Halo? Egi hadir nggak ya? Oke, Iqbal ada? Iqbal? Iqbal? Halo, Ada Pak, Iqbal? hadir. Hadir. Oke, Putri hadir? Hadir Pak. Putri hadir? Halo, Putri hadir? Hadir. Hadir. Putri dari mana ya? Dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Oke. Ya. Oke, Egi ada? Egi? Egi, halo? Belum ada kan. Belum ada ya. Ini Egi, kalau saya lihat Egi itu, saya kayak lihat Eki, serius, Bang. Nanti kalau dia akan muncul kira ya. Ya serius, saya udah 4 kali pertemuan soalnya ini hari keempat ya. Dia on, kayak lagi sholat. Oke, kita next lagi ya. Apa entrepreneur itu? Ya. Oke. Dikutip dari Investopedia ya. Entrepreneur adalah individu yang bisa menciptakan bisnisnya yang baru, bersedia menanggung sebagian besar risiko, dan sebagian imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Pengertian lain, entrepreneur adalah seorang yang melakukan proses penciptaan sesuatu yang baru agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian proses mendirikan bisnis seseorang entrepreneur adalah kemudian disebut juga entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya kayak kemarin ada Egi, terus siapa lagi ya yang kemarin tuh saya pengen jadi entrepreneur gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada inovasi menciptakan bisnis ya, kemudian melakukan proses penciptaan suatu bisnis, ya itu disebut sebagai entrepreneur gitu kan, seperti itu. Ya, lanjut ya. Oke, bentar. Nah, kemarin kita sebelumnya apa pilihan karir Anda sesuai dengan minat? Kalau misalkan teman-teman minatnya di bidang entrepreneur, coba teman-teman keluarkan kertas 1 lembar ya, biar saya tahu juga. Ada yang datang ke saya juga, kan saya tuh udah ikutan bisnis, kemudian ini kenapa ya kok saya selalu gagal gitu kan, dan lain-lainnya. Ya mungkin saja teman-teman belum punya basic di bidang entrepreneur gitu kan. Jadi ada katakanlah orang sosial, orang investigatif, ternyata dia mencoba untuk entrepreneur. Katakanlah orang sosial ya. Orang sosial masuk ke entrepreneur, kadang-kadang awal-awal dia semangat untuk dagang, kemudian setelah itu dia malah bagi-bagiin gitu kan dagangnya. Nah, seorang entrepreneur juga nggak boleh kayak gitu ya. Saya juga ya, saya kalau misalkan orang tua saya dagang ya, saya beli gitu kan. Kalau misalkan kemudian apa namanya tuh katakanlah ada rumah makan di daerah Tasik ya, padahal dia itu adalah anaknya, tapi dia beli ke rumah makan itu nggak gratis gitu. Nah, kalau jiwa entrepreneur itu harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang lebih, baru untuk dikasihkan kepada ininya apa misalkan keluarganya dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada, waduh kasihan nih anak saya atau gimana gitu kan, terus dikasih gitu kan, ya itu bagi-bagi. Itu jiwa sosial ya, emang kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Coba teman-teman siapkan kertas ya, kertas 1 lembar. Kita lihat dulu minat dan kemampuannya ya, apakah sesuai atau tidak. Kertas 1 lembar dan juga pulpen. Oke. Kertas 1 lembar dan juga pulpen. Apakah teman-teman memang berminat atau tidak di bidang entrepreneur itu ya? Atau misalkan hanya cuman keinginan minat doang tapi kemampuannya nggak ada gitu kan? Oke. Ya, boleh teman-teman tulis 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat dulu. Oke, yang pertama, yuk kita ketahui minatnya, apakah memang minatnya entrepreneur atau tidak, atau minat dan kemampuannya
di entrepreneur atau tidak. Oke, yang pertama, mempengaruhi orang lain. Kalau teman-teman ada hasrat untuk mempengaruhi orang lain, checklist. Kalau nggak ada, silang. Ya, kalau suka di checklist, kalau nggak suka disilang. Ya, ini hanya mengulang yang kemarin lagi ya. Yang kedua, mempromosikan kegiatan atau produk. Kalau misalkan teman-teman ada checklist, yang kedua, kalau nggak suka disilang. Yang ketiga, berbicara di depan banyak orang. Kalau suka di checklist, kalau nggak suka disilang. Yang keempat, suka berjualan atau bisnis. Yang kalau suka di checklist, kalau nggak suka disilang. Yang kelima, memimpin orang lain. Kalau suka di checklist, kalau nggak suka disilang. Oke, sudah semuanya? Oke, saya akan tanya dulu lah. Bang Eki. Oh, Bang Eki masih ada? Oke. Ada. Checklistnya ada berapa, Ki? 5. Oh, dulu nggak 5 ya? Dulu nggak 5. 3 atau 4 itu. Sekarang 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti emang manusia itu dinamis ya. Jadi kalau misalkan berarti kekurangan saya ini kekurangan saya itu ini, berarti saya harus berlatih di bidang ini. Oke, saya akan tanya satu-satu ya. Egi, halo Egi, sudah ada? Belum ya? Halo, Egi, udah ada? Hadir, Kang. Oke, gimana sekarang? Udah 5 belum checklistnya? Halo, Egi? Saya belum suka yang suka berjualan atau bisnisnya, Kang. Oh, suka berjualan. Berarti 1 ya? 4 ya nilainya? Nilainya 4 ya, cuman yang suka berjualan atau bisnis saya belum ini, Kang, belum punya itu ilmunya. Oke, sip. Berarti kemarin 3 ya, sekarang jadi 4, lumayan lah. Oke, sip. Lanjut. Ini ada Abdul Majid ya, Abdul Aziz. Abdul Aziz, nilainya berapa checklistnya? Halo? Halo, Abdul Aziz ada? Oke, ada yang nilainya 5 selain Eki enggak? Halo? Siapa ya? Iqbal berapa Iqbal? Nilainya? 3, Pak. Oh, 3. Yang checklistnya apa aja? Mempengaruhi orang lain, terus berbicara depan banyak orang, memimpin orang lain, Pak. Oke, berarti mempromosikan kegiatan atau produk dan suka berjualan bisnis belum mencoba ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Mudah-mudahan sampai akhir ya kita ikuti ya. Nanti kita akan ada jalan, ada produknya. Ya kadang-kadang teman-teman juga bingung mau jualan apa, kita nggak punya produk gitu kan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita langsung next ya. Nah, nanti berarti yang kalau misalkan Egi tinggal latihan yang suka berjualan atau bisnisnya. Kemudian kalau yang Iqbal berarti berjualan bisnis dan juga mempromosikan kegiatan atau produk. Oke. Lanjut ya. Enterprise ini kalau misalkan teman-teman 5 ya nilainya hasilnya 5 semua. Ini orangnya itu suka pada pekerjaannya mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, orientasi pada keuntungan, membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan kemampuan persuasif. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kita karena saya sebagai praktisi hipnoterapi, tentunya teman-teman tadi pengen bagaimana caranya untuk mempengaruhi orang lain, gitu kan? Dan juga mempromosikan kegiatan atau produk, gitu kan? Nah, kita akan belajar tentang hypnoselling nih, ya. Hypnoselling itu apa sih? Hypnoselling adalah merupakan teknik hipnosis yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan komunikasi. Titik berat atau fokus utamanya adalah menggunakan komunikasi secara elegan. Maksud dari komunikasi ini adalah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan komunikasi pikiran bawah sadar manusia. Nah, ini biasanya digunakan untuk sales ya, atau misalkan hypnoselling gitu kan, gitu ya. Ini teman-teman bisa lah. Kita akan coba untuk gunakan. Oke, lanjut ya, bentar ya. Oke. Nah, ini hipnosis ya. Hipnosis itu ilmu tentang alam bawah sadar. Jadi kita memasuki faktor kritis dari pikiran bawah sadar itu sendiri ya. Nah, oke, lanjut ya, kita langsung ke cara praktisnya aja ya. Nah, yang pertama, repetisi. Berapa banyak dari Anda yang akhirnya membeli sebuah barang ya karena ditawarin terus-menerus, penjualan tidak pantang menyerah untuk menawarin kita dan akhirnya kita tidak mengkritisinya lagi dan langsung membeli. Jadi teman-teman, ini repetisi ini termasuk dalam hypnoselling juga ya.
termasuk hypnoselling. Jadi teman-teman bisa untuk nawarin terus-menerus ya, sehingga akhirnya orang tersebut jadi terpengaruh karena kita terus aja di terus terus-terusan gimana nih, mau nggak produk saya besok. Kadang-kadang ya kesel, akhirnya itulah daripada gandeng beli aja kayak gitu ya. Atau terus ditawarin ya. Kemudian yang kedua, figur otoritas. Nah, teman-teman, berapa banyak dari Anda kalau ditawari oleh orang yang dekat, orang yang kita hormati, orang yang berpengaruh dalam hidup kita, langsung mengiyakannya, langsung membeli barang tersebut, jasa, atau mengkritisi lebih lanjut ya, barang atau jasa. Jadi teman-teman bisa cari, misalkan Anda mau nawarin barang, bosnya siapa atau pimpinannya siapa, misalkan wah Hima PUI nih, wah ketuanya tuh Eki. Nah, deketin nih Ekinya gitu kan. Kalau misalnya BEM-nya ini BEM-nya Iqbal misalkan dalam di Asoka, bisa langsung hubungi BEM-nya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ketua BEM-nya ya. Kemudian identifikasi kelompok ya. Berapa banyak orang yang akan karena teman atau kelompok Anda memakai barang merek X, akhirnya Anda ikut-ikutan ketika Anda ditawarin X tersebut karena Anda tersebut membelinya tanpa mengkritisi lebih lanjut. Nah, misalkan teman-teman di circle teman-teman tuh udah pada beli nih, teman-teman yang lain, Anda pun ikutan beli karena yang lain ikut beli, padahal padahal Anda pun sebenarnya tidak perlu amat karena teman beli, circle-nya beli kan kayak kaos ya, orang jualan kaos gitu kan, padahal kita nggak butuh kaos ya, tapi teman-temannya itu lingkungannya semuanya pada beli, akhirnya beli juga kita kayak gitu kan, seperti itu. Next ya. Ini pemodalian psikologi kita itu 12%, 12% kita itu masuk ke conscious mind atau sadar, 88% alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu seperti kita ngobrol. Kalau misalkan alam bawah sadar itu seperti misalkan teman-teman tanpa disadari, misalkan kayak ngamuk, misalkan kita langsung refleks aja, itu maksudnya alam bawah sadar. Itu refleks alam bawah sadar. Tapi ini, jadi kita lebih banyaknya lebih banyak self image di sistem memori netral gitu kan, jarang kalau kita main kritis atau logika atau kenal. Next ya. Oke. Oh, hipnosis, self hipnosis. Setiap hipnosis adalah self hipnosis ya. Jadi hipnotis itu sebagai fasilitator atau hipnoterapis itu sebagai fasilitator aja. Jadi misalkan bisa menggunakan yeset ya. Kalau dalam hipnosis itu yeset, misalkan yeset itu kayak misalkan diakhiri dengan, kalau misalkan kita lihat tuh dalam hipnosis itu namanya passing leading ya. Di passing disamakan satu frekuensi, kemudian di leading misalkan kan kamu punya punya keponakan namanya Revi. Kemudian Revi bilang seperti ini kepada kamu ya, misalkan kayak Eki, misalkan Om Eki, Revi udah mandi nih, udah wangi nih, yuk kita ke mall sekarang yuk Om. Tanpa kita sadari kita tuh kayak yang tersugesti dan akhirnya bilang mengiyakan ya, karena tapi beda lagi cerita kalau misalkan Revi bilang kayak gini, Om kita ke mall sekarang yuk Om, mungkin kita akan jawab oh ya nanti ya, kapan-kapan ya seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan passing leading gitu kan. Dia memang Revi memang sedang sudah membersihkan, kemudian udah wangi, udah rapi, dan akhirnya pun kita seperti terhipnosis, dan akhirnya kita bentar, ini harus